Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali teman-teman di channel saya. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan saat ini saya berada di situs Warung Boto teman-teman. Tepatnya saya berada di dekat parkiran teman-teman. Dan situs Warung Boto ini berada di Jalan Veteran nomor 77, Kelurahan Warung Boto, Kemantren Umbul Harjo, dan Kota Yogyakarta. Dan pemilik ini adalah dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat teman-teman. Sambil melihat bangunan ini saya juga akan bercerita teman-teman, bercerita sedikit mengenai situs Warung Boto ini ya teman-teman. Sebelum kita melihat suasana yang berada di dalam, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sudah banyak menonton. Semoga kalian bisa terhibur dengan video ini. Dan seperti yang kita lihat teman-teman, inilah bangunan situs Warung Boto. Nah, ini nampak dari atas ya teman-teman. Kita melihat dari atas ini, itu nampak bangunan. Dan di depan saya ini terdapat sebuah makam. Ini adalah makam keluarga ya teman-teman. Nah, ini. Oke teman-teman, saya akan bercerita sedikit ya teman-teman mengenai situs Warung Boto ini. Bangunan Warung Boto ini pada zaman dahulu adalah sebuah tempat pesanggerahan, dan saat ini pesanggerahan dikenal dengan nama situs Warung Boto. Dan Warung Boto ini adalah situs yang bersejarah dari abad ke-18. Situs Warung Boto ini sebuah pesanggerahan raja dan keluarga, dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono II teman-teman, sejak beliau masih menjadi pangeran dengan nama Rejakusuma. Selain sebagai tempat pesanggerahan, tempat ini juga menjadi tempat pertahanan dari sisi timur Keraton Yogyakarta teman-teman. Kalau dulu disebut dengan Keraton Ngayogyakarta. Seperti yang kita lihat tadi ya teman-teman, di dalam pesanggerahan ini juga terdapat kolam pemandian teman-teman. Di dalam bangunan ini juga terdapat beberapa ruangan. Dan di pojok sisi utara dan selatan di bagian belakang bangunan ini terdapat bangunan yang tinggi teman-teman, dan pada masa itu digunakan untuk mengintai musuh. Nah, itu fungsinya untuk mengintai musuh teman-teman. Jadi di sebelah utara dan selatan itu ada bangunan yang tinggi teman-teman. Dan bangunan tadi bisa kita lihat juga pada waktu sebelum kita masuk ya teman-teman. Nah, inilah teman-teman, saya sudah berada di atas ya teman-teman, berada di atas, dan tempat ini sudah berada yang paling atas, dan teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana suasana ataupun keadaan bangunan. Dan itu adalah bangunan yang di sebelah
selatan ya teman-teman, dan kita ini berada di sebelah utara teman-teman. Nah disinilah tempat yang saya masuk tadi teman-teman. Nah dari sini itu berfungsi untuk mengintai musuh teman-teman. Dan seperti inilah suasananya dan keadaan bangunan, teman-teman bisa melihat sendiri. Dan di sekitar sini kita bisa melihat dari atas ini sebuah perkotaan teman-teman, sebuah kampung dan sebuah perkotaan yang begitu jelas teman-teman. Dan nampak dari luar juga terlihat rumah warga ya teman-teman. Nah teman-teman bisa melihat sendiri seperti apa saat kita melihat dari atas ini teman-teman. Pasanggerahan ini dibangun dengan menggunakan batu bata, dan pasanggerahan ini juga memiliki dinding yang sangat tebal. Nah inilah suasana yang kita lihat ya teman-teman dari atas. Dan begini teman-teman, ini pada waktu itu akibat bencana alam yang terjadi pada tanggal 26 Mei 2006. Nah itu terjadi gempa di Yogyakarta dan sekitarnya. Pada waktu itu situs Warung Boto ini mengalami kerusakan dan beberapa struktur bangunan ini juga runtuh. Kemudian tempat ini direvitalisasi hingga menjadi tempat wisata yang dibuka untuk publik. Situs Warung Boto ini memang sangat menarik ya teman-teman. Kenapa sangat menarik? Karena memiliki arsitektur bangunan yang sangat unik dan menarik teman-teman. Dan teman-teman bisa melihat sendiri ruangan dan bangunan situs Warung Boto ini yang bisa kita lihat ya teman-teman. Dan semenjak dibuka untuk umum, tempat ini dijaga dan dikelola oleh Badan Pelestarian Cagar Budaya teman-teman. Keberadaan Warung Boto ini menjadi destinasi wisata di Kelurahan Warung Boto dan merupakan titik ungkit dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar teman-teman, yang kemudian terbentuklah sebuah kelompok jaringan pariwisata, yaitu Kampung Wisata Warung Boto dengan label nama Kampung Warto Wisata Warung Boto. Dan seperti itulah teman-teman sedikit cerita dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang saya sampaikan. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Tidak lupa saya ingatkan ya teman-teman untuk like, subscribe, dan komen agar video ini bisa semakin berkembang teman-teman. Dan buat teman-teman yang ingin berkunjung di situs Warung Boto ini, tiketnya tergolong sangat murah teman-teman. Cukup membayar dengan Rp3.000. Teman-teman bisa berkunjung dan melihat
suasana situs Warung Boto ini teman-teman. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman karena sudah menonton video ini, dan semoga teman-teman bisa terhibur dan teman-teman bisa mendengarkan sendiri suara para pengunjung destinasi wisata situs Warung Boto ini ya teman-teman. Suaranya para pengunjung terpantul dari bawah sini teman-teman, dari setiap ruangan ya teman-teman. Dan ini lokasi yang paling atas ya teman-teman. Dari sini kita bisa melihat suasana sekitar Warung Boto ini teman-teman. Nah, itu terlihat juga teman-teman para pengunjung wisata Warung Boto yang berada di sini teman-teman. Dan teman-teman juga bisa melihat bagaimana suasana perkotaan atau perkampungan yang kita lihat saat ini. Dan kalau kita lihat dari atas ini teman-teman juga bisa melihat bagaimana bentuknya yang unik ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin videonya juga cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.